welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang dunia perkuliahan lagi. Dan karena sesuai judulnya, kita akan bahas tentang organisasi. Kemarin kita sudah bahas tentang organisasi menurut pendapat dari salah satu teman aku yang memang sudah benar-benar fasih di bidang organisasi. Tapi hari ini aku akan bahas tentang organisasi dari sudut pandang aku sendiri. Ya, gimana? Ada yang penasaran? Kita akan bahas tentang pentingnya organisasi, apa itu organisasi, tips memilih organisasi, dan juga di mana kalian bisa menemukan organisasi. Tapi guys, sebelum kita video, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Guys, supaya pembahasan kita hari ini tidak melebar kemana-mana, hari ini aku akan membagi menjadi 4 poin. Yang pertama, apa itu organisasi. Yang kedua, di mana kita bisa menemukan organisasi. Yang ketiga, pentingnya organisasi. Dan yang terakhir adalah cara memilih organisasi. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa itu organisasi. Kalau menurut pendapat kalian, apa sih organisasi? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi merupakan suatu kesatuan yang dimana di dalamnya terdapat beberapa orang, yang mana mereka memiliki tujuan tentu atau tujuan yang sama. Jadi guys, apabila ada suatu perkumpulan dan perkumpulan tersebut memiliki tujuan yang satu, itu sudah dinamakan sebuah organisasi. Nah, untuk organisasi ini sendiri bisa kalian temukan di banyak sekali tempat-tempat, di banyak sekali lingkungan. Mulai dari lingkungan sekolah, dari kalian SD seperti pramuka, SMP seperti pramuka juga, PMR, ekstra basket, ekstra seni, itu masuk dalam sebuah organisasi. Apabila kita sudah masuk ke dalam perkuliahan, itu makin banyak dan makin luas lagi untuk kita menemukan sebuah organisasi. Kalau di dalam lingkungan kampung juga terdapat banyak sekali organisasi guys, seperti Karang Taruna, terus organisasi remaja masjid, dan lain sebagainya. Di dalam lingkungan besar seperti masyarakat juga banyak sekali terdapat organisasi, yang mana setiap organisasi itu pasti memiliki visi dan misi bersama, yang mana setiap seluruh anggota itu memiliki tujuan untuk mencapai visi dan misi tersebut secara bersama-sama. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya organisasi. Nah, sebenarnya dari aku kecil sampai dengan aku remaja, itu aku masih belum mengenal yang namanya organisasi. Jujur guys, sampai dengan aku SMP itu aku belum memiliki karakter yang mana aku tuh sudah benar-benar nyaman dan sudah benar-benar mengenal yang namanya organisasi. Aku baru bisa mengenal organisasi adalah selama aku kuliah. Jadi saat di perkuliahan aku sudah mulai mengenal organisasi yang membuat aku nyaman, dan ternyata organisasi itu mampu untuk meningkatkan skill-skill aku, dan aku juga bisa mampu untuk memberikan beberapa sumbangsih untuk organisasi tersebut. Nah, di sini banyak sekali keuntungan yang aku dapatkan setelah aku mengikuti organisasi ini guys. Yang pertama, anak organisasi biasanya dia akan memiliki sikap kepekaan sosial yang tinggi. Kenapa seperti itu? Oh, di sini aku berbicara tentang anak organisasi yang benar-benar melebur di dalam organisasi itu ya guys. Soalnya kan memang ada beberapa organisasi, ada beberapa anak organisasi yang sekiranya hanya titip nama aja gitu. Jadi pembahasan kita di sini adalah anak organisasi yang benar-benar melebur di dalam organisasi tersebut. Oke, untuk keuntungan pertama, saat kalian memiliki organisasi atau mengikuti organisasi, kalian akan memiliki jiwa kepekaan sosial yang tinggi. Misalkan saat kalian itu dihadapkan dengan situasi yang lain yang sedang dalam kesusahan, kalian pasti akan langsung terstimulus spontan untuk bisa membantu mereka gitu. Jadi itu adalah salah satu keahlian yang akan diasah saat kalian mengikuti organisasi. Selanjutnya yaitu kerjasama. Seperti yang aku katakan tadi, bahwa di setiap organisasi itu pasti memiliki visi dan misi yang sama, yang mana setiap orang yang ada di dalamnya akan ada suatu upaya untuk
mencapai visi misi tersebut. Nah, terbentuklah kerjasama. Kalau kalian di dalam organisasi tanpa melakukan kerjasama, pastinya kalian tidak akan pernah bisa mewujudkan visi misi kalian. Kalian tidak akan pernah bisa mewujudkan acara atau program kerja yang ingin kalian yang sudah kalian susun. Di sini kerjasama sangat-sangat dibutuhkan, dan kalau kalian berhasil di dalamnya, kalian akan menjadi seseorang yang memiliki jiwa kooperatif yang tinggi. Itu akan membantu kalian saat kalian masuk ke dalam dunia kerja. Jadi kalian tuh nggak perlu untuk menyesuaikan diri, kalian juga akan langsung apa ya istilahnya satset itu loh dalam kalian masuk kerja gitu, nggak bakal kesusahan lagi untuk menyesuaikan dengan teman. Oke guys, pentingnya organisasi ketiga menurut aku yaitu kalian akan menjadi orang yang lebih kritis. Yang mana di sini aku lebih menganjurkan kalian untuk menjadi kritis yang positif ya guys, karena memang ada beberapa kritis yang lebih menjurus ke negatif dan juga ke positif. Kenapa kalian bisa menjadi seseorang yang kritis? Karena saat kalian di dalam sebuah organisasi, kalian akan dituntut untuk bisa berbicara, mengemukakan pendapat. Saat kalian itu diberikan tugas untuk memberikan inovasi, kalian akan juga diberikan tugas untuk ngomong di depan umum, sehingga itu akan meningkatkan kekritisan kalian. Selain itu, kalian juga akan disuguhkan dengan beberapa masalah yang mana kalian harus berusaha untuk memberikan pemecahan sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian, sehingga itu akan bisa melatih kekritisan kalian. Yang selanjutnya yaitu public speaking. Nah, ini sebenarnya agak berdekatan dengan kritis, tapi untuk public speaking ini kita akan menjurus ke arah yang lebih global, karena memang tadi sudah aku jelasin bahwa biasanya di dalam organisasi kalian akan dituntut untuk mengemukakan pendapat di depan umum, terus kalian akan disuruh untuk berbicara di depan umum, memimpin suatu rapat atau suatu pembahasan di depan teman-teman, sehingga itu akan meningkatkan public speaking kalian. Nah, kalau public speaking itu apa sih? Public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum. Jadi ini sangat cocok sekali buat kalian para mahasiswa atau para siswa yang ingin meningkatkan public speakingnya, karena keselanjutannya nanti public speaking sangatlah bagus saat kalian memasuki dunia kerja. Selanjutnya setelah public speaking, kalian juga akan memiliki sikap kekeluargaan yang baik saat kalian itu bisa mengikuti suatu organisasi. Karena apa? Di sini kalian itu tidak hanya berhubungan dengan satu orang atau berhubungan dengan diri kalian sendiri. Kalian di sini akan berhubungan dengan banyak orang, guys. Saat kalian terbiasa untuk kerja sama bareng-bareng, melakukan inovasi bareng, melakukan pemecahan masalah bareng, sehingga di situ kalian akan terbiasa untuk bersikap empati dan simpati kepada rekan organisasi kalian. Sehingga kalau bisa aku simpulin, sebenarnya organisasi itu seperti keluarga kedua bagi kita gitu. Jadi kalau misalkan mereka dari teman kita yang ada di organisasi itu merasa kesulitan, dalam hati kita pasti akan terbentuk, dalam hati kita itu pasti akan terenyuh untuk bisa membantu mereka, untuk bisa saling memberikan kebahagiaan, untuk bisa saling berbagi suka duka gitu guys. Dan yang terakhir menurut aku yang bisa menambah skill kalian saat mengikuti organisasi adalah skill dalam menghadapi suatu masalah. Nah, saat kalian menghadapi suatu masalah, biasanya di dalam organisasi itu sering sekali terjadi suatu masalah, entah masalah dengan orang di luar organisasi, masalah dengan pembina, masalah dengan teman seorganisasi, ataupun masalah di luar itu semua gitu loh. Misalkan masalah dana, masalah kegiatan atau lain sebagainya. Itu pasti akan ada beberapa masalah. Di situ kalian akan dilatih untuk diberikan masalah. Gimana cara kalian untuk memecahkan masalah tersebut? Yang pastinya secara bareng-bareng ya. Didiskusikan secara bareng-bareng. Secara nggak langsung kalian di situ akan terlatih untuk menghadapi masalah saat kalian mengikuti organisasi tersebut, sehingga saat kalian nanti sudah masuk dunia kerja, lagi-lagi dunia kerja nih, pokoknya cocok banget lah organisasi ini sebagai latihan untuk kalian memasuki dunia kerja. Nah, saat kalian memasuki dunia kerja, kalian sudah terbiasa dengan masalah-masalah yang kalian dapatkan gitu. Well, itu adalah pentingnya organisasi untuk kita. Buat kalian yang punya lagi, Kak,
Enggak loh, organisasi itu enggak cuma itu Kak pentingnya, ada beberapa kepentingan lain kita saat mengikuti organisasi. Kalian bisa langsung klik dan tulis di kolom komentar ya, kita sharing bareng-bareng. Oke, yang selanjutnya yaitu tips untuk memilih organisasi ala aku. Jadi saat aku benar-benar improve di dalam organisasi itu saat aku kuliah, saat aku benar-benar menemukan jati diri aku di sebuah organisasi dan aku bisa memberikan apa yang dibutuhkan organisasi itu, dan organisasi itu juga sangat memberikan pentingnya organisasi itu kepada aku gitu loh. Yang pastinya bukan dari segi materi atau keahlian ya, tapi segi dalam berhubungan dengan orang lain. Maksudnya itu segi dalam berinteraksi dengan orang lain, kebermanfaatan dengan orang lain. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang tips cara memilih organisasi. Yang pertama, cara memilih organisasi itu sesuai dengan passion kalian. Kalau kalian itu jago di bidang qiraah misalkan, kalian bisa ikut organisasi tilawatil Quran di tempat kalian. Kalau kalian jago dalam qiraah juga di desa kan ada remaja masjid. Kalau kalian ingin jadi orang yang tegas, ingin jadi orang yang penuh dengan tantangan, kalian bisa ikut pramuka di sekolah kalian gitu. Jadi sesuai dengan passion kalian, itu yang pertama ya kalau menurut aku. Karena aku dulu juga suka banget sama bahasa Inggris, jadi aku ikut organisasi bahasa Inggris di kampus. Dan yang kedua, kalau menurut aku ada legalitas di masyarakat. Karena apa? Sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang menurut aku nggak jelas, yang bahkan banyak sekali orang-orang yang membuat suatu perkumpulan sendiri. Aku takutnya kalau misalkan organisasi itu kurang jelas atau nggak jelas, itu bisa membelokkan iman kalian atau membelokkan prinsip kalian gitu. Jadi sangat berhati-hati, utamanya di dunia kampus dalam memilih organisasi. Kalau misalkan di dunia kampus, pilihlah organisasi yang benar-benar legal. Soalnya kondisinya kalian kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jadi nggak ada yang bisa memanage kalian. Yang bisa memanage kalian itu diri kalian sendiri. Jadi kalau bisa, menurut aku kalian harus memilih organisasi yang benar-benar legal dan diketahui oleh banyak orang. Yang ketiga, nah untuk yang ketiga ini sebenarnya bukan pertama kali. Misalkan saat kalian pertama masuk organisasi itu nggak bisa dilihat dari aspek ketiga ini. Aspek ketiga yaitu nyaman atau enggak. Nah maksudnya di sini nyaman atau enggak itu saat kalian memutuskan untuk lanjut atau enggak di dalam organisasi tersebut. Misalkan kalian ikut organisasi kepenulisan, terus kalian tiba-tiba kok nggak nyaman di dalam organisasi itu gitu loh. Nah di situ kalian bisa memutuskan dengan organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah mengantarkan kalian ke yang lebih baik. Maksudnya seperti ini guys. Di sini yang aku maksud bukan apa yang diberikan organisasi itu untuk kalian, tapi kalian bisa nggak mengambil hikmah-hikmah dari organisasi itu. Seperti yang aku jelasin di pentingnya organisasi tadi. Kalian bisa menjadi orang yang lebih dewasa apa enggak, kalian bisa bekerja sama apa enggak, kalian bisa menjalin kekeluargaan dengan mereka apa enggak. Jadi prinsipnya kalau kalian ikut organisasi adalah jangan memikirkan apa yang telah diberikan organisasi itu untuk kalian, tapi pikirkan apa yang bisa kalian berikan untuk organisasi itu. Di situ maksud aku. Jadi yang menurut aku apa yang bisa kalian dapatkan sebenarnya itu adalah keahlian kalian dalam menghadapi kehidupan maksud aku. Nah, di sini kalau misalkan di dalam organisasi itu ternyata itu memberikan pengaruh yang buruk, kalau menurut aku sih segera tinggalkan aja guys. Oke guys, itu tadi tips dari aku dan juga cara memilih organisasi dan pentingnya organisasi menurut aku. Kalau menurut aku sih ya, prinsip kita dalam mengikuti organisasi adalah jangan pernah berpikir apa yang telah diberikan oleh organisasi untuk kita. Misalkan aku ikut organisasi itu lo nggak dapat apa-apa, nggak dapat uang, nggak dapat nggak dapat ilmu, nggak dapat apa. Sebenarnya ilmu itu bukan ilmu yang kalian tiba-tiba jadi pinter gitu, enggak guys. Jadi jangan pernah mengharapkan hal yang lebih, tapi kita harus memberikan hal yang lebih untuk organisasi itu. Insya Allah kita akan mendapatkan juga hal yang berlipat ganda
bukan dilihat dari uang, bukan dilihat dari benda, bukan dilihat dari pujian, atau bukan dilihat dari prestasi, tapi keahlian kita. Tapi balasan itu biasanya berupa kepada skill yang aku jelasin tadi, di pentingnya kita mengikuti organisasi, mulai dari kekeluargaan, mulai dari kepekaan sosial, kritis, public speaking. Itu adalah beberapa yang secara tidak langsung telah organisasi itu berikan kepada kita, dengan totalitas kita untuk menjaga dan untuk mengatur organisasi itu dan untuk berbuat lebih kepada organisasi itu. Oke guys, buat kalian semua yang udah lihat video ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan organisasi yang nyaman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan, kalian bisa memberikan sesuatu kontribusi yang lebih untuk organisasi kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.